Dibungkus pakai kain, kue pancong ada 5 dibungkus pakai kain, kue pancong ada 5 dibungkus pakai kain. Lancongnya udah lama, nikahnya ama yang lain. Ya Rabbi bil Mustafa bima qasidana wafir lana ma madha Allahumma salli wa sallim. Orangnya banyak, yang jawab cuma 3 orang. Allahumma salli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi ulang. Nasi uduk, nasi ulang. Nasi uduk, nasi ulang. Yang ceramah lapar banget ini. Nasi uduk, nasi ulang. Belinya di Pasar Perumnas. Sambil duduk jawab salam, saya doain yang punya utang biar cepat-cepat lunas. Yang aminnya panjang, utangnya seabrek-abrek kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansurihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim mu'azzim ala sayyidina Muhammadin salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karimah wa huwa astaqul maqala al-muwafiq li hadhihi al-lailah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yuti'illaha wa rasula fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, segenap para alimin ulama, para asatidz, para dewan guru, para kiai yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, terkhusus bil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Ustaz Kiai Haji Ahmad Yani selaku ketua DKM Masjid apa namanya? Al-Mukim. Teriring doa mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah berikan sehat panjang umur, amin, dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Guru kita yang sama-sama kita hormati Ayahanda Bilal Mahbub Al-Ustaz Ki Haji Fuad, teriring doa juga mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Guru kita juga yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan,
Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Abdul Samad Agus Samar. Teriring doa juga mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga segenap para dewan asatis, di antaranya guru-guru kita Al-Mukarram Ustaz Idris, Al-Mukarram Mina Ustazah Umi Evi, Al-Mukarram Ustaz Usman, Al-Mukarram Ustaz Muib, Ustaz Eeb, Ustaz Farjo. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua RW 02 Bapak Haji Farlan. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua RT dari 01 sampai 06. Juga segenap para aparatur pemerintah yang lainnya, dewan asatis, dewan guru yang lainnya yang mohon maaf namanya saya sebutin satu persatu. Mudah-mudahan guru-guru kita yang hadir semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Menteri Perhubungan yang menghubungi saya bisa hadir dan silaturahim pada malam hari ini tempat ini. Yang mulia Al-Mukarram Bapak Sutadi, juga Ayahanda Bapak Haji Suyono juga hadir bersama kami, membersamai Bapak Haji Mulyono, Bapak Haji Resoyo, Ustaz Zai, Ustaz Subki. Juga segenap para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh sayuran, tokoh bangunan, juga tokoh-tokoh yang lain yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua kehadiran kita di tempat ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Ya Rabbal. Segenap para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang hadir malam hari ini. Malam ini sudah jam 10:30. Masih pada kuat ini? Masih pada kuat ini? Mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini di tempat ini sampai malam ini menandakan bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau malam ini kita kumpul, mudah-mudahan nanti kita bisa kumpul bareng-bareng di surga. Amin. Amin. Ya Rabbal. Ikan sepat, ikan gabus. Ikan sepat, ikan gabus. Belinya di rawa Google, lebih cepat lebih bagus. Saya lihat nenek-nenek di belakang udah pada pegel kayaknya. Ya Bo. Malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati kelahiran Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi itu perlu kita tiru dan kita teladani? Sebabnya dua. Berapa Bu? Berapa Bu? Adik-adik berapa dek? Kalau anteng duduk rapi, ntar saya bagi duit, mau nggak? Segera duitnya nyaut loh. Kenapa Nabi itu perlu kita tiru dan kita teladani? Sebabnya dua. Yang pertama, bahwa Nabi itu sama dengan kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Kul innama ana basyarum mislukum, bahwa Nabi itu sama dengan kita, sama-sama manusia. Tapi Nabi beda dengan kita, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Namun hakikatnya pun Nabi sama dengan kita. Nabi berkeluarga, kita juga. Nabi berkeluarga, kita juga. Nabi makan, kita juga. Nabi minum, kita juga. Cuma Nabi kalau makan sedikit, kalau ibu-ibu sini sedikit-dikit. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Sampai Ustadz lagi ceramah yang di belakang ngegar saja. Nabi juga tidur, kita juga. Cuma Nabi kalau tidur sedikit, kalau orang sini dikit-dikit. Ada nggak yang begitu Pak? Mana orangnya? Wa matasa'aluna
bahwa Nabi sepanjang umur hidupnya nggak pernah muak. Kalau kita dikit-dikit, ada nggak yang begitu? Mana orang? Nabi juga punya keringat, kita juga punya. Cuman keringat Nabi dengan keringat suami ibu beda. Betul? Betul. Keringat Nabi kabis jiwa tibi bagaikan minyak misik yang wangi, yang harum. Bahkan ketika Nabi dari mana-mana sudah dinanti-nanti oleh seorang istrinya, saking wanginya Nabi. Tapi beda dengan suami ibu. Nabi satu hari gak mandi tetap wangi, berminggu-minggu pun gak mandi tetap wangi. Beda dengan suami ibu. Jangankan berminggu-minggu, satu hari gak mandi tetap. Bergeledek ini dia. Ini ada lakinya apa kagak sini? Ada ya kan? Nabi punya ludah, kita juga punya. Cuman ludah kita dengan ludah Nabi sama-sama ludahnya, tapi beda kualitas. Ludah Nabi jadi obat, betul? Betul. Sahabat Nabi sekaligus mertua Nabi ketika hijrah dengan Nabi mampir di Gua Hira. Begitu masuk diperiksa-periksa Gua Hira oleh Sayyidina Abu Bakar, tangannya digigit kalajengking, tangannya bengkak, mukanya pucat dan pasi. Ditanya sama Nabi, sakit apa? Enggak sakit. Sakit apa? Begitu dilihat tangannya, ternyata tangannya bengkak, diludahi sama Nabi, sembuh dari sakitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ntar ibu-ibu coba-coba pulang ke rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Papa, ya mama. Mama habis maulid, papa. Terus kenapa? Tadi lagi pulang mata mama kelilipan, papa. Terus kenapa? Ludahin dong biar kayak Nabi. Itu laki nanya, bener neng ngeludahin? Iya papa. Bismillah diludahin mata bininya. Cuhu. Kira-kira sembuh apa kagak? Sembuh kagak? Mampus ya, maka mama habis makan jengkol, kan asin, kan gesek. Astaga. Nabi ini contoh buat kita semua, manusia yang paling sempurna. Dalam Quran sering selalu kita dengar kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Nabi ini contoh dalam segala hal. Mau jadi apa, apapun profesinya, Nabi contoh buat kita. Ustaz saya ini seorang polisi, ustaz saya ini seorang TNI, Nabi juga panglima perang. Ustaz saya ini pengen dagang, Nabi juga seorang pedagang. Ustaz saya ini seorang guru, Nabi juga guru. Maka guru itu profesi yang mulia, bukan justru jadi beban negara. Betul? Betul. Belakangan ini kita rasanya berdebat dengan pemerintah. Ya bayar? Ya bayar? Padahal udah enak banget hidupnya, gaji tunjangan tiap hari 3 juta, beras sebulan 12 juta, gajinya 100 juta, dan rese setiap satu titik 400 juta, masih ngeluh aja. Bener nggak begitu? Bener nggak begitu? Menggarang-garang, kadang-kadang ngomongnya suka nyakitin hati rakyat, ya Pak ya? Katanya dong wakil rakyat, tapi bukan jadi wakil rakyat, tapi nyakitin rakyat mulu. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Gara-gara ngomong yang nggak bisa dijaga, nyakitin hati rakyat. Kemarin Saroni rumahnya habis dijarah. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kemarin kita lagi sibuk banget nyariin ijazah Jokowi, kagak ketemu-temu. Yang ketemu ijazah Saroni. Pemerintah kita udah kagak karuan Pak. Kita doain mudah-mudahan pemerintah kita biar pada sehat semuanya. Sehat jasmaninya, pikirannya, otaknya, alhamdulillah. Ya apa-apa sekarang serba dipajakin. Di mana kita berpijak, di situ kita kena pajak. Ya bayar. Ya bayar. Rekening kalau udah kagak dipakai-pakai selama 3 tahun bakal diblokir. Tanah yang udah gak dipakai-pakai, nggak diurusin pajaknya juga bakal diblokir. Yang repot kalau emak-emak udah 3 bulan nggak dipakai-pakai, lakinya siapa mau blokir? Astaga. Udah ya, kita ngomongin mulut aja ya. Bo, Pak, beda sama ibu-ibu. Bo, Pak, nyawa juga.
Nah, kita ngomongin murid aja dah, nggak usah ngomongin pemerintah ya. Ya, ngomongin murid aja ya. Nggak usah ngomongin pemerintah ya. Kalau udah diomongin tadi. Asal. Maka malam ini kita kumpul supaya kita kenal sama Nabi kita. Saban tahun, saban hari kita ngadain peringatan maulid Nabi. Nabi yang kita peringatin, kita juga biar kenal sama Nabi kita. Ya, Pak ya? Maka kata ulama, akramallahu nabi bihamsi karamatin. Nabi itu dimuliakan dengan 5 kemuliaan. Yang pertama, akramallahu nabi bil ismi, bahwa Nabi itu dimuliakan dengan namanya. Ternyata nama Nabi selain Muhammad yang kita kenal itu satu-satunya yang selama ini kita kenal, bahwa Nabi Muhammad namanya Muhammad saja. Ternyata itu satu dari ratusan nama-nama Nabi kita. Betul? Betul. Ternyata nama Nabi itu banyak tuh, ada ratusan. Maka dalam kitab Al-Khairat itu sampai 201 nama Nabi. Kadang-kadang ada nama Nabi dalam selawat, cuman kita nggak ngerti, bahkan kita nggak tahu ternyata itu nama Nabi. Betul? Betul. Kadang-kadang kita baca selawat, kadang-kadang kita baca Quran, kadang-kadang kita baca manaqib yang lain, ternyata ada Nabi, cuman kita nggak kenal bahwa itu adalah nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi sallatullah salam ala toha rasul salatullah mullah ala yasin billah salatullah salamullah ala toha rasul salatullah salamullah ala yasin billah ala yasin billah ala yasin billah ala yasin. Ternyata selawatan yang barusan Bapak Ibu baca ada nama nabinya. Siapa nama Nabi selain Muhammad? Ternyata Nabi juga bisa disebut Toha, bisa disebut juga Yasin. Ternyata bagian juga daripada nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Yasin yang saban hari ibu ngaji baca Yasin, ternyata juga nama Nabi, Bu. Ibu-ibu paling rajin ngaji, man kalau ngaji bacanya Yasin mulu, ya Pak ya? Ngaji Senin bacanya, ngaji Selasa bacanya, ngaji Rabu bacanya, ngaji Jumat bacanya, ngaji Jumat bacanya, ngaji Minggu bacanya, selamatan bacanya, pindah rumah bacanya, laki kawin lagi bacanya. Kali Yasin juga. Toha, Yasin, Mustafa ternyata bagian daripada nama Nabi. Maka kita teringat kata guru-guru kita zaman dulu, kalau anak pengen berkah, kita punya anak atau nama kita punya cucu, maka namakan anak-anak kita ada nama nabinya. Betul? Betul. Yang laki-laki dipakai nama-nama nabi, dipakai nama nabi kita atau anak-anak nama nabi. Yang perempuan dari istri-istri nabi, kalau anak atau nama kita ada nama nabinya, insya Allah jadi nama yang berkah. Amin. Amin. Innakum tuda'auna yawmal qiyamah bi asma'ikum. Nanti di hari kiamat kita akan dipanggil sesuai dengan nama-nama kita. Maka kata Nabi, fa ahsinu asma'akum, bagusilah namamu. Betul? Betul? Cuman yang terjadi zaman sekarang rata-rata, Pak, ini rata-rata mama-mama Gen Z, papa-papa Gen Z, begitu dia nikah zaman sekarang rata-rata nih punya anak disingkat namanya. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Contoh, punya bini namanya Ida. Ada Ida? Mana orangnya? Punya bini namanya Ida, punya laki namanya Faiz, begitu punya anak disingkat namanya Dafa. Daknya dari Ida, faknya dari Faiz. Ada yang begitu? Hah? Ada lagi punya bini namanya Nani, Nuraini, Ani. Ada nggak Nani? Punya laki namanya Sanusi.
Begitu nikah disingkat anaknya jadi Sina, siknya dari Sanusi, naknya dari Nani. Ini sih bagus dan cakep Pak. Sina singkatan Sanusi dengan Nani, Dafa singkatan Ida dengan Faiz. Yang repot kalau punya bini Kokom, punya laki Basri, tuh anak disingkat jadi Baskom. Maka bagusin nama kita. Kalau namanya bagus, bahkan ada nama nabinya, insya Allah itu nama bisa bawa berkah. Dulu lagi pesantren saya punya teman 3 Pak. Yang pertama namanya Anas, yang kedua Torik, yang ketiga namanya Imron. Ini 3 orang ini ternyata demen sama tuh perempuan Pak. Yang ternyata satu perempuan ini anak kiai, karena kiai tahu, akhirnya 3-tiganya dites. Yang pertama dipanggil Anas, Ta'al, karena namanya Anas. Tolong baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin malikin ilahin min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudurin minal jinnati wan. Yang pertama namanya Anas, lulus dengan surat An-Nas. Yang kedua namanya Torik, dipanggil sama Kiai Torik Ta'al, karena nama kamu Torik, tolong baca surat At-Torik. Wassamaa'i wa ma adraka ma an-najmu in kullu nafsin lamma 'alaiha. Yang kedua juga lulus dengan surat At-Toriknya berkat namanya Torik. Yang ketiga belum dipanggil udah deg-degan. Namanya Imron belum dipanggil udah deg-degan Pak. Begitu dipanggil sama Kiai Imron Ta'al, belum disuruh udah nyaut namanya santri, akal banyak Kiai. Nama saya emang Imron Kiai, tapi saya kalau tongkrongan saya sering disebut Bulhu Kiai. Ada aja akalnya. Alhamdulillah. Nama itu bisa bawa berkah. Maka yang masih pengen punya keturunan, atau yang bahkan nanti punya anak atau punya cucu, namakan anak-anaknya ambil dari nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah itu anak, itu bocah bisa bawa berkah. Amin. 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 Nah yang hadir nih bocah-bocah, halo. Hai. Ada nggak yang namanya Muhammad? Nggak ada loh. Terus gini banyak kan dari nama Muhammad. Siapa namanya? Ada nama Muhammad, ada Ahmad, Muhammad, ada nggak? Mana yang namanya Muhammad? Yang mana? Yang nunggu snack, mana nunggu snack? Yang namanya Ahmad, Muhammad boleh maju kemari. Mau duit nggak? Hei. Mau duitnya? Ini kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Ini siapa namanya nih? Ini siapa namanya nih? Muhammad. Maju Muhammad. Ya lah, ilah ilallah. Muhammad maju Mat. Sini. Siapa lagi? Siapa lagi? Ini namanya baju kuning siapa? Siapa namanya? Askan. Bukan. Berarti nggak ada Ahmadnya, Muhammad nggak ada. Aska doang. Siapa lagi? Ada Ahmad atau Muhammad boleh maju. Ada lagi? Nah ini sebanyak begini nggak ada namanya Ahmad Muhammad. Sini tolong. Dah duduk sini. Lo orang mana? Rumah di mana? Lo kayak orang Papua. Duduk. Sini. Jadi sebelah sini. Itu ada kiai. Nah sini. Dan orang mana? Orang timur. Gue di sawah mulu sih. Siapa namanya? Muhammad Habil. Muhammad Habil? Iya. Agak cocok sama muka. Udah diam duduk sini. Mau duit? Mau duit? Lu udah mandi belum? Udah dong. Bau banget ini. Udah mandi udah? Udah. Kelas berapa? 6. 6 apa 6? 6 beta 6
Ya. 6. Ah. Mama ada. Bapak Ada. Ada. Oh, ada. Bener nih orang Papua nih. Duduk aja di sini, dengerin. Bu. Ini ada emaknya ada. Mana orangnya? Maafin Bu ya, doain nih anak biar jadi kiai di Papua. Alhamdulillah. Ini malam kita kumpul biar kenal sama Nabi. Tadi ternyata Nabi itu dimuliakan dari namanya aja udah mulia. Maka malam ini selain kita kenal dengan Nabi, kita juga perlu bersyukur sama Nabi. Sebagai balas budi kita sama Nabi, kita kumpul malam ini, kita bisa tinggal di sini juga berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Tapi dari sekian banyaknya kita kumpul malam ini, siapa yang mesti bersyukur selain kita? Terutama adalah ibu-ibu. Sebab dulu zaman ketika belum ada Nabi, wanita siapapun punya anak perempuan, saat itu zaman itu tidak ada harganya. Ketika punya anak perempuan saat itu harkat martabat wanita sudah tidak ada lagi. Siapapun punya anak perempuan pasti dibunuh. Siapapun punya anak perempuan saat itu dipendam hidup-hidup. Begitu Nabi datang, diangkat derajat wanita setinggi-tingginya. Bahkan kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil, surga itu di telapak kaki. Pak, saya mau tanya sama semua yang hadir, tolong jawab yang jujur, jangan ada dusta di antara kita. Kalau surga di telapak kaki ibu, kira-kira neraka ada di mana? Ya, Pak. Bu, kalau surga di telapak kaki ibu, kira-kira neraka ada di mana? Bapak. Biasanya yang bagus sama yang jelek nggak beda jauh. Kalau yang bagus di bawah berarti yang jelek di atas. Kalau yang bagus di atas berarti yang jelek ada di bawah. Artinya kalau surga di telapak kaki ibu, berarti neraka ada di kepala ibu-ibu. Siapa ya? Siapa yang bikin kalau setiap hari pala laki-laki pada buyel? Siapa yang bikin kadang-kadang minjem duit setiap hari? Ibu. Berarti surga di telapak kaki ibu, neraka ada di kepala ibu. Apa juga emang ibu-ibu? Ibu. Lagu nasyidariah adanya, lagu ibu-ibu nggak ada, lagu bapak-bapak. Ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Malah doyan amat orang sini. Apa juga emang ibu-ibu, nggak ada lagu bapak-bapak, nggak ada. Bapak ada memang itu, nggak ada. Makanya apa-apa juga serba ibu-ibu. Maka ibu-ibu yang hadir, saya doain mudah-mudahan ibu-ibu calon penghuni surga semuanya. Ya Robbal. Tanda-tanda wanita penghuni surga itu yang pertama, al-walud, perempuan yang gampang ngasih keturunan sama lakinya. Artinya kudu taat sama laki. Ini kadang-kadang mohon maaf, dulu zaman dulu wanita tidak ada harkat martabatnya di hadapan lelaki. Begitu sekarang sudah diangkat derajatnya, sekarang sudah pada jualan lagi tuh. Malah banyak banget di pinggir jalan itu. Ya Bu ya. Bu. Tapi saya yakin ibu-ibu yang hadir mah ibu-ibu solehah semua ini. Kelihatan mukanya. Mukanya kelihatan. Ya kalau nggak kelihatan memedi ibu. Jadi yang pertama itu tanda wanita yang solehah itu yang pertama al-walud, perempuan yang gampang ngasih keturunan
bercanda supaya cara laki kita nggak banyak jajan di luar. Dan mohon maaf, kadang-kadang perempuan ini kalau diajak berhubungan sama lakinya zaman sekarang rata-rata susah banget. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu, Pak? Mana orangnya? Oh no, orangnya. Bu, maka ibu ini kudu jadi wanita al-walud. Supaya al-walud itu bisa terjadi dalam diri ibu-ibu, maka kapan aja laki minta, buka gede-gede. Lebih baik itu ibu dipakai sama laki daripada lakinya pakai perempuan yang lain. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Ya Pak ya? Bener nggak begitu Pak? Kadang-kadang mohon maaf, pertama wanita dandannya pinter banget tapi gede di depan laki, masya Allah. Kadang-kadang mukanya cemberut aja, ada nggak begitu? Makanya di ngaji kita malam kita maulid biar ada perubahan, minimal akhlak kita sama laki kita. Ibu seorang wanita yang solehah, jangankan ngaji pahalanya kegedean, jangankan ngaji nyuci baju buat suaminya, selama air cuci dalam bajuan itu masih menetes di dalam tanah, di atas tanah, maka sebanyak dosa itu ibu bakal diampuni sama Allah. Amin apa? Amin. Ya Rabbal. Kan udah jelas dalam kitab Qurratul Uyun itu udah jelas. Jika ada seorang istri yang solehah, dia kumpulin baju sesuaminya, suaminya dikumpulin bajunya, dicuci, direndam, diperas, dijemur. Begitu dijemur airnya belum kering, menetes di atas tanah. Selama air tetesan itu menetes di atas tanah sebanyak itu, dosa ibu bakal diampuni sama Allah. Cuman mohon maaf, zaman sekarang ibu-ibu nyucinya udah nggak pakai tangan lagi, semua nyucinya pakai mesin cuci semua. Maka jangan heran entah di dalam surga bukan ibu-ibu yang ada masuk surga, adalah mesin cuci semua. Sama nenek-nenek kita zaman dulu, dia udah pagi udah berangkat ke kali, dia bopong bakulnya, ya Pak ya, ya Pak ya. Dia bopong bakulah, dia cuci tuh laki pakaian lakinya. Sabunnya cuma aku, sabun warna hijau. Nyuci piring sabunnya warna hijau, nyuci baju warnanya warna hijau. Sampai mandiin bocah juga sabunnya sama itu juga. Anduk kagak punya, dijemur di atas batu sampai kering, udah kering ngebul. Ya Bu ya, astaga. Tuh orang zaman dulu dia cuci tuh. Makanya istri saya ajarin selama 10 tahun saya menikah sama istri saya tanya mau masuk surga apa kagak? Mau masuk surga. Kalau begitu cuci pakaian Abi. Siap Abi kalau begitu. Asal saya pulang dari mana-mana pakaian saya dikumpulin sama istri saya. Kain sarung saya dikumpulin, udah kumpul dia bawa ke laundry juga. Alhamdulillah, bagi-bagi rezeki ya Bu ya. Maka kudu ada perubahan akhlak kita. Manggil suami biar cakep, panggil suami biar enak. Manggil yang cakep-cakep memang diajarin sama Nabi. Sebagaimana Nabi manggil istrinya ya Humairah, istrinya manggil Nabi ya Khalili, ya Habibi, wahai kekasihku, ya Humairah, istriku yang kemerah-merahan. Panggilan yang cakep, yang enak memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan kata Allah wa asyruhunna bil ma'ruf, ma'ruf yang pertama dalam kitab Sofwatu tafsirnya ma'rufun bil qaul, orang kalau sudah berumah tangga ngomong sama istrinya ngomong sama lakinya dengan panggilan yang cakep-cakep. Betul? Dia panggil suaminya sayang boleh enggak? Dia panggil suaminya Abi boleh enggak? Dia panggil suaminya Papa boleh enggak? Dia panggil suaminya Papi boleh enggak? Boleh, tapi mohon maaf, mau manggil papi sama mami kudu ngukur diri. Ya Pak ya. Bu, Abi sama Umi minimal motornya Vario. Ayah sama Papa minimal motornya Nmax. Papi sama mami minimal mobil Pajero. Kadang-kadang nggak punya apa-apa manggil papi mami.
Anak pulang sekolah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam papi, ya nak, mami mana kau di belakang ngapain lagi nyangin genjer ya? Mami nyangin genjer, urut juga kagak. Asta, akhlak kudu berubah, akhlak yang bagus, insya Allah nanti rumah tangganya berkah. Amin, amin. Kadang-kadang mohon maaf kita punya bini ngajinya rajin banget, nggak pernah tuh dalam seminggu dia absen. Malam minggu dia ngaji, minggu pagi dia ngaji, Senin dia ngaji, Selasa dia ngaji, Rabu dia ngaji, Kamis dia ngaji, Jumat dia juga ngaji. Tapi mohon maaf, ngaji mah rajin, tapi amal laki galak banget. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Emang ngapa mulanya kalau galak buat amal laki ngapa? Minta duit. Bu, emang kenapa kalau laki galak banget? Kenapa? Bukan galak Ustaz, emang kebangatan goblok laginya. Asta, kudu sayang, kudu hormat. Tanda-tanda wanita soleha yang pertama rajin ibadah. 2:30 udah bangun, laki masih krak aja. Wanita yang soleha udah bangun, masuk kamar mandi, angkat rok, wer, balik lagi. Berledek. Bo, wanita yang solehah 2:30 sepertiga malam dia sudah bangun. Doa kepada Allah di balik suami yang sukses ada doa seorang istri yang solehah, betul? Maka dia bangun tengah malam sudah doa kepada Allah. Suaminya yang sedang mengejar karir, suaminya yang sedang usaha, suaminya yang sedang mencari rezeki. Ketika seorang istri berbangun minta doa kepada Allah, mustajabah, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Insya. Mudah-mudahan selepas maulid ngajinya tambah rajin, amin. Mudah-mudahan selepas maulid ibadahnya tambah rajin, amin. Ya Rabbal, emang urusan ibadah susah dan berat. Kenapa susah dan berat, Pak? Sebab dalam diri kita ini ada hawa nafsu. Yang pertama ada nafsu namanya nafsu malhamah. Ini urusannya perut, kumpul makan gak kumpul, kumpul makan gak kumpul makan, pergi bareng teman makan, pergi bareng saudara makan, pergi bareng suami makan, pergi bareng istri makan, apapun makanannya, minumnya teh botol sosro. Orang kalau sudah kenyang biasanya bakal timbul nafsu yang kedua. Apa nafsu yang kedua? Nafsu yang kedua lawamah, punya dua sifat. Yang pertama sifatnya manusia, males. Maka sering timbul dalam di kita ini rasa males ngaji, males baca Quran, sembahyang, berjamaah. Ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Maka habis maulid biar rajin. Ustaz, bagaimana menghilangkan rasa malas itu? Ada satu kekuatan namanya doa. Doanya ada dua, ada yang panjang, ada yang pendek. Ibu, mau yang panjang apa yang pendek? Panjang. Bapak panjang apa pendek, Pak? Pak, panjang apa pendek? Panjang. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma paksain. Udah. Namanya doa. Doa paksain. Namanya doa pendek. Apa-apa juga kudu dipaksa. Sembahyang dipaksa, berjamaah dipaksa, ngaji dipaksa, baca Quran dipaksa. Orang kalau sering dipaksa, lama-lama jadi biasa. Orang bisa karena biasa, betul? Selepas maulid mudah-mudahan ngajinya makin rajin, amin. Sembahyang berjamaah makin istiqomah, amin. Mudah-mudahan semuanya rajin baca Quran, amin. Tapi saya lihat emang orang-orang sini muka-muka yang rajin baca Quran, kelihatan mukanya kelihatan. Kalau emang rajin baca Quran, saya mau ngetes, terusin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Idza waqa'atil waqi'ah. Alhaakumut takatsur. Kul
orang-orang sini nggak perlu waktu lama-lama, cukup 2 detik udah hafal 6 surah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Biasanya adik-adik kita, anak-anak kita pengen hafal Quran, mereka butuh waktu yang lama. Ada yang mondok 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Ada yang di Lirboyo, ada di Kempek, Darahman, macam-macam pesantrennya. Ketika mereka mondok butuh waktu yang lama, tapi cukup orang-orang sini nggak perlu lama-lama, cukup waktu 2 detik udah hafal 6 surah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya lihat mukanya juga hanya pinter bahasa Arab, pinter baca Quran. Tapi kayak saya lihat muka-mukanya juga pinter bahasa Arab. Terusin ya, terusin ya Pak, terusin ya Bu, terusin ya. Babun pintu, hajarun batu, khitaun sapatu wahidun. Wah, ada juga apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo sama-sama di rumah-rumah kita hidup. Zaman dulu asal habis maghrib udah kedengeran orang baca Quran. Sekarang Quran udah nggak kedengeran, cuman hanya jadi pajangan-pajangan, ya Pak ya. Ya Pak ya. Padahal ngomongin Nabi, ngomongin Quran, sebab akhlak Nabi bagaikan Quran. Kalau jadi imam baca Quran yang enak, bagus, bagus. Bahkan rata-rata penyanyi-penyanyi yang hebat-hebat, mereka semua pinter baca Quran, Pak. Maggie Z, Roma Irama, Iis Dahlia, Lesti Kejora, mereka ternyata mantan vokalis Kosinya, juga ternyata mereka pinter baca Quran. Rata-rata kenapa mereka bagus nyanyinya? Karena sumbernya dari Quran. Tanya guru kita yang Quran. Betul nggak? Dalam Quran itu ilmu senia banyak, ada sika, ada soba, ada hijaz. Orang kalau baca Quran dipakai seninya enak. Bahkan lagu dangdut juga ada dalam Quran juga seninya. Sumbernya semua dari Quran. Betul? Betul. Jadi imam pakai nadi, pakai seni dalam Quran enak, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Enak gak begitu? Enak gak begitu? Ustaz, kalau baca Quran ada seninya, azan ada seninya nggak? Ada juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu namanya seni dalam Quran, seninya hijaz. Qurannya juga tadi, seninya juga seni hijaz. Betul? Betul? Ustaz, kalau Quran ada, seni dalam Qurannya ada, diatur dalam Quran, dalam seninya ada, hajan juga ada. Lagu dangdut yang kata Ustaz mereka pinter baca Quran, apakah semua sumbernya dari Quran? Betul, ada juga. Ada nggak yang begitu? Ada. Lama ku tunggu kejujuranmu, terkadang harus menebus kekecewaan. Terlalu mahal harus ku bayar. Ngeri nyawer ini. Ternyata semua sumbernya dari Quran. Baca Quran di rumah kita supaya rumah kita berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal. Cuman mohon maaf zaman sekarang tangan kita beratan megang Quran, gampangan megang HP, ya Pak ya? Ya Pak ya? Jam setengah 2, jam setengah 3, jam 3 masih kuat megang HP, masih scroll TikTok aja. Kalau memang cocok datang ke rumah. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Kadang-kadang mohon maaf, jangankan Quran yang guru kita baca, ternyata juga laki, bahkan laki juga kadang-kadang suami udah siap pengen tidur, pengen ditemenin sama suami, ternyata suaminya megang HP aja. Ada nggak begitu? Ada nggak yang begitu? Sampai kadang-kadang bininya udah nyanyi-nyanyi, ternyata lakinya juga masih megang HP aja. Tengah malam jam 2, jam 3 masih kutak-kutik main HP aja. Bahkan sampai nyanyi-nyanyi kan ada lagunya tuh. Perasaan
Apa lah kagak ya? Bu, bisa nyanyi nggak? Perasaan, terusin lah. Ngeri amal juga ya. Hidup kalau ada seninya enak, ya Bu ya. Alhamdulillah. Yuk sama-sama kita pakai akhlak kita. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada suami kita, suami kepada istri juga kudu sayang. Orang kalau ada akhlaknya dalam rumah tangga enak, ya Bu ya. Kadang-kadang mohon maaf orang Belanda biar kata tidak seiman dengan kita, tapi akhlaknya luar biasa dengan suami. Suaminya mau berangkat kerja disiapin jasnya, dasinya, pantopel udah siap, udah rapi, dia habis mandi, dia pakai jasnya, dasinya, dia antri depan rumah, begitu dia berangkat, mobilnya nyala, kaca dibuka, sambil dada-dada, sebelum dada-dada dia ciuman, salaman, cipika-cipiki. Alhamdulillah. Yang belakang nenek-neneknya, Ustaz, itu masih orang kaya, Ustaz. Nggak ngapa-ngapa, biar laki kita tukang ojek juga nggak ngapa-ngapa. Kali-kali siapin jasnya, dasinya, pantopelnya. Nggak apa-apa ngojek pakai jas, pakai dasi, kali-kali nggak apa-apa. Udah rapi, udah selesai dia mandi, motor masih di depan, masih di ruang tamu, keluarin motornya, dipanasin, deng. Udah dipanasin depan rumah, laki udah siap berangkat, cipiki, salaman. Orang kalau salaman sama laki pasti rontok dosanya, betul nggak? Betul nggak, Bu? Bu, tadi ngaji mulut kemarin salaman apa kagak? Kagak, sama geledek. Orang kalau udah berumah tangga apa aja jadi ibadah. Mandang laki ada sayangnya, ibadah. Megang laki, megang bini ada rasa cintanya, juga ibadah. Saya mau tanya, coba tolong jawab yang jujur. Ibu kalau melihat laki masih ada rasa setrumnya apa kagak? Kagak. Bu, ibu megang laki masih ada rasa setrumnya apa kagak? Kagak. Coba Bapak, Bapak kalau megang laki, megang bini Bapak masih ada rasa setrumnya apa kagak? Kenceng. Alhamdulillah kalau masih kenceng mah. Alhamdulillah. Anterin laki kita sampai depan rumah, salaman, cipika-cipiki, udah salaman, nyender. Laki berangkat naik motor, kita nyender depan rumah, bari nyanyi, berangkatlah sayang, jangan pulang-pulang. Ojek pulang dulu gak dapat duit kok, coba ya. Alhamdulillah. Bikin seneng laki kita, Bu, bikin seneng laki kita. Ibadah, tanda wanita solehah diartikan ibadah. Dia juga taat sama suaminya. Kalau dilihat nyenengin, idan nazarta syaratka, itu tanda wanita yang solehah. Kalau dipandang bikin seneng. Alhamdulillah. Nih besok hari libur minggu, laki lagi kagak kerja, ajak makan bareng, masak yang enak-enak, masak udah matang, duduk bareng-bareng, makan bareng-bareng laki. Bari makan kita nyanyi, kalau kurang bumbu masakanku kini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi ser. Begitu. Yang mahal sernya. Ibu musik ya, ibu ser, bisa nggak, Bu? Bu, bisa nggak? Ser, bisa nggak? Bapak ser, bisa nggak, Bu? Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Kurang kompak. 1, 2, 3. Kalau kurang bumbu, Bu, dulu belum. Kalau kurang bumbu masakanku kini, tolong kasih tahu biar aku tambah lagi. Mau aja gue suruh. Alhamdulillah. Dah, yuk sama-sama baca selawat banyakin ya, Bu ya. Bu, banyakin baca selawat, insya. Saya mau cerita sebagai penutup. Ada seorang sufi namanya Al-Imam Sufyan As-Tsauri. Ini ulama besar, waliullah. Ketika beliau tawaf melihat seorang pemuda, biasanya dalam tawaf itu ada yang dibaca bacaan khusus ketika ketemu lurus dengan Hajar Aswad.
Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bika wa fa'an bi'ahdika. Bacanya masing-masing. Ketemu rukun yamani, ketemu rukun iroko, masing-masing ada bacaannya. Ketemu hajar aswad, rukun yamani, rukun iroko, semua ada bacaannya. Tapi ini ada anak muda, dia baca selawat aja dia baca. Apa bacaannya? Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Begitu ditanya sama Imam Sufyan As-Tsauri, limada tusalli, kata Imam Sufyan As-Tsauri, wahai anak muda, kenapa kau baca selawat? Kenapa kau tidak baca bacaan yang diajarkan sama Nabi? Kenapa kau baca selawat aja, selawat? Ternyata di balik tanya, man anta ya syekh, siapa kamu? Ternyata beliau jujur, saya ini Imam As-Tsauri, saya ini Imam Sufyan As-Tsauri. Ternyata ini anak muda kaget, ternyata ini ulama besar, waliullah. Kalau begitu saya ingin cerita, wahai wali, seandainya kau bukan ulama, seandainya kau bukan wali, saya nggak akan cerita. Dia cerita itu. Ketika beliau berangkat haji, ternyata bapaknya di dalam perjalanan meninggal dunia, Pak. Begitu meninggal dunia, ternyata wajah bapaknya yang semula wajahnya putih, tubuhnya putih, berubah menjadi hitam dan gosong. Dia malu sama Allah. Ya Allah, seandainya ada orang yang taziah melihat wajah bapaknya, badan bapaknya yang semula putih berubah menjadi gosong, bakal jadi fitnah. Akhirnya dia baca Quran di samping jenazah bapaknya. Singkat cerita, ini anak muda tertidur. Begitu tertidur, didatengin seseorang yang tampan, yang besar, wajahnya tampan, rupawan, badannya gagah dan besar. Begitu beliau datang takziah kepada ayahnya, wajah ayahnya diusap, berubah menjadi putih, berubah menjadi semula yang tadinya tampan gosong menjadi putih kembali. Begitu beliau pengen pergi, ditarik jubahnya, dirambet tangannya. Siapa anta? Man anta ya syekh? Siapa kamu? Kata anak muda ini. Tadinya ini orang tidak mau jujur. Ternyata begitu jujur, beliau katakan, ada Rasulullah. Aku ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menangis, terkaget-kaget, sampai terharu-haru. Yang tadi wajah ayahnya hitam, gosong, bakal jadi fitnah kalau ada orang melihat. Ternyata dengan pertolonganmu ya Rasul, ternyata menjadi putih kembali. Amalan apa yang dia punya, amalan apa yang dia sehari-hari baca, ternyata amalannya selama dia muda, ketika dia muda, banyak waktu yang terbuang dia lakukan, tapi ada satu amalan yang dia lakukan, baca sholawat yang gak pernah dia putus-putus, selalu dia baca. Sehingga Rasulullah datang ketika beliau meninggal, saat wafatnya tadinya mukanya gosong dan hitam, ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkat sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cerita ini ceritakan oleh Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani, juga ditegaskan kembali oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Alhamdulillah. Makanya banyakin baca selawat biar hidup selamat. Amin. Amin. Ya Rabbal Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin, bareng-bareng yo. Allahumma sholli wa sallim Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma daimatan bidawamin illahi. Allahumma sholli wa sallim. Semangat dong. Yang benar. Muhammadin adada ma
bidan lagi ikan bandeng dibelah empat, suami ganteng percuma kalau nggak sholat. Beli batik di pasar Jumat, istri yang cantik percuma kalau nggak taat. Allah Salli wa sallim Sayyidina Muhammadin, bareng-bareng yo. Allahumma salli wa sallim Sayyidina Muhammadin. Kopi dimanakah kopi? Ku pingin ngopi, nggak ada kopi. Kopi, ku pingin ngopi, dimanakah kopi? Nggak ada kopi. Alhamdulillah malam terus setengah 12 coba ya. Alhamdulillah masih pada melek semua ini. Mudah-mudahan kita kumpul bareng-bareng sama Nabi surga, amin ya Rabbal. Saya rasa cukup apa yang saya sampaikan. Kita baca Fatihah, kita doakan segenap guru-guru kita, jejak pengurus kita, guru-guru kita yang ada di samping saya. Kita doain biar pada sehat, panjang umur, banyak duitnya, dan hadir semua biar pada sehat, panjang umur, banyak duit, berkah rezeki. Anak-anak kita jadi anak yang soleh dan solehah, ilmunya manfaat barokah. Syukur-syukur bisa pergi ke Mekah, mabit di Minah Muzdalifah, sa'idi Safa wal Marwah, pergi ziarah ke makam Rasulullah, pulang-pulang ke Indonesia jadi haji yang barokah, bisa beli sawah, punya harta melimpah ruah. Anak-anak kita yang sekolah lulus sampai pada kuliah, mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahim Maliki yaumiddin. Para jamaah sekalian, saya mengajak baca doa. Ini doa saya ijazahkan. Yang baca doa ini insyaallah biar pada sehat, panjang umur. Mau doanya enggak? 5 orang. Pak, mau doanya enggak? Kita baca bareng-bareng, angkat suaranya biar kencang. Insyaallah doa kita mustajab, dijawab sama Allah. Biar sehat, panjang umur, pasti dijawab sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.